مردية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Kembali ke awal, bahwa kita di sini disuruh oleh Allah untuk ibadah, mengenalnya. Kita ada informasi sebelum mengenal Allah, kita harus mengenal diri dulu. Diri kita harus kita kenal, ya. Ada diri dohir dan ada diri batin, ya. Diri dohir sering dirasakan, ya Bu, payah, begini-begini terus ya. Ya, ada perubahan diri dohir adalah dari alam kandungan sampai sekarang. Sekarang sudah makin alot ya. Iya, udah makin tua ya. Iya. Diri batin juga atau jisim latif itu, ya, sama, dia juga berubah. Nah, mengikuti jisim kasif atau diri dohir. Nah, artinya nanti mengenal diri batin ini harus bertahap-tahap, ya. Nah, apa itu jisim latif, apa itu jisim naim, ya, apa itu ruh, apa itu sir, ya, apa itu nur, dan apa itu zat pribadi. Ini harus kita pahami, harus kita pelajari. Kalau sudah diri dohir dan diri batin ini kita pahami, maka kita nanti akan mudah mengenalnya, mengenal Allah. Nah, siapa nanti yang mengenal Allah? Ya, diri batin. Nah, diri batin ini, ya, sudah jelas dulu mengenal Allah. Bahkan roh kita itu langsung bertemu dengan Allah tanpa perantara. Nah, maka kita juga di sini harus belajar, ya. Nah, kita hidup itu, ya, hidupnya berasal dari Allah, dan memang kita berasal dari Allah, begitu kan. Nah, zat Allah memberi hidup kepada kita. Nah, pemberian dari zat Allah ini dinamakan zat pribadi atau hidup kita sendiri. Nah, kemudian setelah kita diberi zat oleh Allah, kita diproses oleh Allah. Kita dikasih nur, kan begitu. Dan kalau dalam pelajaran, nur kita dari siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad dari siapa? Dari Nurullah, ya. Nah, artinya kita itu, hidup kita ini berbahan dari Nur Muhammad, Nur Muhammadnya dari Nurullah. Nah, kita sudah ada dua waktu itu, zat dan nur. Baru setelah itu kita diberi sir oleh Allah. Nah, makanya kita ini, ya, di dalam diri kita itu ada sir. Sir ini rahasia. Kenapa dibilang rasa ini rahasia? Karena yang tahu rasanya kita sendiri siapa? Kitanya sendiri. Maka dibilang rasa atau rasa, karena rasa itu yang tahu kita sendiri. Nah, sir yang diberikan kepada kita itu berbeda. Itu keterangannya begitu, Bapak Ibu. Nah, makanya ngapunten
Kita sangat diistimewakan oleh Allah itu karena di sirnya. Gitu. Nah, inna ilmal batin wasiri min siri aj'alu fi qalbi abdi wala yakifu alaihi ahadun khairi. Begitu dalam qudsi. Ilmu batin ini sangat rahasia. Dan rahasia sekali. Itu ditanamkan dalam diri kita. Dan tidak ada yang bisa mengajarinya kecuali aku. Begitu kata Allah. Ini sudah haknya Allah. Bahwa di dalam sir kita ini adalah urusan Allah. Makanya malaikat nggak dikasih tahu. Iblis juga nggak dikasih tahu. Ini urusan saya, kata Allah. Kenapa kamu disuruh menyembah bersujud kepada punten ya, kepada Nabi Adam? Kenapa? Ini urusan saya, kata Allah begitu. Nah, itu maksudnya. Nah, udah ada 3 waktu itu kita. Zat, Nur, Sir. Nah, kemudian baru ya ruh kita nih itu dicipta dari ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Nah, alhamdulillah ruh kita ini dikasih pakaian qudsiah, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah ya. Ibu bapak sama dengan ruhnya hewan? Beda, kan begitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, dengan tahu begini kita makin merasa sangat istimewa ketika di depan Allah, bukan di depan manusia. Paham maksud saya ya? Kita merasa istimewa. Kenapa merasa istimewa ini? Inilah ujung bagaimana kita bersyukur karena memang kita diistimewakan sama Allah. Jadi teruslah merasa istimewa di depan Allah. Nah, kalau merasa istimewa di depan Allah, insya Allah ketemu nanti bagaimana mengabdi itu ya. Pengabdian kalau nggak merasa diistimewakan bagaimana, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, perlu dipikirkan ini, perlu ada pengembangan. Jangan sampai kita hanya sebatas pandangan yang mengkerdilkan diri kita sendiri. Ya, kita sekarang harus ke sana, dan ke sana itu harus khusus. Ya, kenapa saya bilang khusus? Ya karena yang bisa ke sana itu orang-orang khusus. Nah, makanya ada istilah dari guru-guru ya, waruju'il insanil khas itu awusulihi wa fi alamil kurbah. Itu kembalinya orang-orang khas itu ya ke alam kurbah, ke alam yang terdekat dengan Allah. Nah, ini terjadi ketika hidup di dunia, bukan terjadi lagi ketika kita sudah mati. Jare wong Cirebon mah kepokoan bae. Ya. Ini terjadi ketika kita masih di dunia. Bisa babi adati sawaun kana naiman amu tabiha, disebabkan karena sesuatu yang khusus ya. Perasaan khusus. Nggih. Dan ini terjadi ketika sedang tidur ataupun terjaga. Kita berproses ke sana, kembali ke negeri kurbah, ke negeri terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah kita nanti menyembah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini menurut guru-guru. Nah, kemudian setelah ruh kita diciptakan oleh Allah, ya kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita diberi nafsu. Nah, ketika diberi nafsu ini, ruh yang kita punya ini ya, kemudian turun. Nah, turunnya dibekali lagi dengan akal. Jadi ada nafsu dan akal. Nah, dari nafsu saja kita sudah dibedakan ya. Apalagi dikasih akal manusia. Sudah jelas dibedakan. Turun, baru kita masuk. Ditiupkan Allah kemana? Ke alam kandungan ya. Di umur 4 bulan, alhamdulillah kita sudah bersatu dengan jasmani kita atau jisim kasih, tubuh kasar. Nah, kita lahir dan kita sekarang alhamdulillah berkumpul di sini, duduk di sini. Nah, saya harap dengan pembahasan ini kita akan jelas bagaimana langkah-langkah ke depan. Apa yang saya ceritakan tadi dari zat ya sampai turun di alam kandungan itu adalah unsur batin. Nah, unsur batin ini ketika kita zikir ya, kalau zikir kita menembus ruangan dari unsur batin itu, menembus dan terus menembus, dan pada akhirnya zikir kita mampu membangunkan kesadaran dari unsur batin itu, maka terjadilah zauq batiniyah. Mereka ini rindu, kangen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya kangen, Pak, pasti dia akan lepas dari tubuh kita. Dia bersemesta raya keluar dari jisim kasib kita. Sebagaimana dulu rindunya ruh yang langsung berdialog dengan Allah. Dulu ruh juga kita tetap rindu walaupun masih di sini, tapi nanti ada yang keluar di ruh kita, namanya ruh rohani. Itu keluar bersemesta. Bapak ibu aja tidur gak mikirin apa-apa, tapi ibu bapak mimpi kemana-mana gitu. Bahkan banyak orang yang mimpi dihadirkan oleh Allah ke alam-alam yang lebih tinggi, Bapak Ibu, tanpa diminta. Kalau ibu bapak flashback ke belakang mungkin pernah ngalamin begitu-begitu, tapi punten ya mungkin karena pengetahuan alamnya kurang, jadi nggak tahu itu alam apa, kondisi apa, atau kesadaran apa, kan begitu ya. Nah, dah begitu. Jisim latif kita ketika zikir kita mampu memasuki ruangan seluruh kullu jasad, pastilah jisim latif akan keluar bersemesta, diprogram dengan zikir. Lah yang bapak ibu nggak diprogram saja, kalau tidur kan ada tidur itu yang sebelum nyenyak, gitu? Tidur sebelum nyenyak. Nah,
ibu bapak terasa keluar dari tubuh itu dan kemana. Biasanya kejadian seperti ini seperti turu-turu ayam ngono ya. Tidur apa? Tidur ayam. Mungkin bapak ibu sudah pernah begitu. Lah itu siapa yang keluar? Itu jisim latif. Berbeda kalau tidurnya sudah nyenyak, yang keluar siapa? Yang keluar kadang ruh rewani, bukan ruh rohani kalau tidur. Ruh rewani di mana? Ruh rewani itu terpancar bersemayam di angan-angan. Makanya kalau bapak ibu berangan-angan, pasti dilanjutin di mimpi. Nah, orang nggak diprogram saja, jisim latif kita keluar. Nah, ibu bapak mungkin ada yang pernah ngerasain. Ibu bapak lagi tidur, ya, tapi ibu bapak merasa ada di mana gitu loh. Ya, dan itu seperti keadaan yang nyata. Atau mungkin bapak ibu lagi begini dalam keadaan umum, entah apa pindah kesadaran atau seperti apa, bapak ibu seperti keluar dan kemana gitu. Jangan-jangan itu menghayal, Kang. Angan-angan itu pemberian Allah bapak ibu. Jangan dibully. Apalagi ya zaman sekarang, jangan-jangan itu angan-angan kamu kan. Mungkin mau itu angan-angan saja, andai-andai saja kamu itu. Jangan begitu sekarang. Apa yang ada di dalam diri kita itu, ya, kita patut hormati. Itulah kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, angan-angan ini harus diproses. Jangan disalahkan terus, jangan dibully terus. Angan-angannya jangan kesini terus, jangan ke materi terus. Angan-angan harus dinaikkan. Itu loh. Jangan kepada dimensi insania saja, harus ke dimensi ilahiyah. Harus berproses. Begitu. Nah, ini nanti ada di santri mutawasid, ya. Belajar bagaimana berproses, menyempurnakan apa yang ada di dalam kepala kita. Kepala kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ada bermacam-macam lapisnya. Ya, Bapak Ibu kalau merem aja tuh gelap ya, gelap dulu ya. Dalam kegelapan terjadi gambaran-gambaran hidup. Itu gaibnya akal. Ke dalamnya lagi aja perlik-perlik itu gaibnya angan-angan. Ya. Manik-manik ya. Terus ke dalamnya lagi ada cahaya putih seperti susu, seperti otak warnanya. Nah itu akal budi atau budi pekerti atau latifatul akli. Ke dalamnya lagi luar biasa sampai tersambung dengan keramaian alam semesta. Makanya dalam kepala kita nggak mau diem Bapak Ibu, terus kemana saja. Cuman karena pengetahuan semesta belum kita jebol, kitanya nggak ke sana. Kita kebanyakan di sini, kan begitu nggih? Nah, menembus pikiran ini nanti dipelajari di dalam santri mutawasid. Kembali kita ke dasar bahwa kita menghadirkan diri kita ini, mendekatkan diri kita ini melalui zikir ya. Diharapkan zikir yang akan kita proses nanti mampu membangunkan apa? Unsur-unsur batin di dalam tubuh kita. Selanjutnya rohani dengan sendirinya
Karena dia kangen sama Allah, pasti dia akan memperjalankan dirinya. Tidak diprogram saja dia keluar, apalagi di program atau diniatkan. Insya Allah semoga Bapak Ibu berhasil.